Selamat pagi Ibu dan Bapak serta teman-teman semuanya. Salam sehat. Ayo kita sarapan. Ayo Lek, mari kita sarapan Lek. Oke, dudukkan dulu. Ini ambil sarapannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, terkait dengan sarapan tadi, saya punya tips kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman. Tapi sebelumnya, saya mau menyatakan dulu beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, saat ini dunia sedang mengalami apa yang disebut dengan globesity atau global epidemic of obesity. Itu bermakna bahwa dunia sedang menghadapi wabah obesitas, mana penderita obesitas terus meningkat di berbagai negara di dunia ini, baik pada anak-anak, remaja, dan juga pada orang dewasa. Di Indonesia sebagai contoh, 2 dari 10 wanita dewasa yang tinggal di perkotaan itu menderita kegemukan atau obesitas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka obesitas. Perorangan juga melakukan upaya menurunkan berat badan misalnya, tetapi penderita obesitas, penderita kegemukan terus meningkat. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan kata kunci weight loss tips pada mesin pencarian Google, kepada Bapak dan Ibu akan ditampilkan kurang lebih 760 juta link dalam hanya waktu tak sampai satu detik, link yang bercerita tentang tips untuk menurunkan berat badan. Tetapi seperti yang saya katakan kembali tadi, penderita obesitas terus meningkat. Ada satu cara. Yang berikutnya, yang kedua, ada satu cara untuk yang sederhana untuk menurunkan risiko kegemukan atau obesitas, yaitu dengan sarapan setiap pagi secara teratur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Divisi Kedokteran dari Universitas Massachusetts mengungkapkan bahwa orang yang tidak sarapan pagi secara teratur memiliki risiko 4,5 kali mengalami obesitas dibandingkan mereka yang secara teratur sarapan setiap pagi. Itu mengejutkan kalangan di bidang kesehatan karena pemahaman umum sebelumnya adalah melewatkan sarapan pagi atau tidak sarapan pagi itu menurunkan risiko kegemukan atau obesitas. Banyak orang melewatkan tidak sarapan pagi atau skipping breakfast dengan tujuan untuk menurunkan berat badan. Penelitian ini membalikkan kebiasaan itu, membalikkan anggapan itu, dan ditemukan bahwa orang yang sarapan pagi secara teratur menurun risikonya menderita kegemukan atau obesitas sebesar 4,5 kali. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang bisa kita jelaskan untuk membuat itu menjadi masuk akal? Bukankah orang yang tidak sarapan pagi, misalnya, asupan pangannya menjadi berkurang sehingga
risiko kegemukannya berkurang. Penjelasan yang diajukan oleh para peneliti adalah bahwa kebiasaan sarapan pagi atau tidak sarapan pagi itu berkaitan dengan ritme tubuh. Terkait dengan ritme tubuh, kita mengenal istilah ritme sirkadian atau circadian rhythm. Itu adalah respon tubuh satu hari, irama respon tubuh satu hari terhadap perubahan yang terjadi termasuklah dari lingkungan, termasuklah kebiasaan sarapan ini misalnya. Kebiasaan kita tidak sarapan misalnya itu menggeser ritme sirkadian kita, menggeser jam biologis kita. Tubuh kita memiliki jam biologis yang mengingatkan kita misalnya untuk bangun, untuk makan, atau untuk tidur. Ketika orang tidak sarapan pada pagi hari, maka jam biologis tubuhnya bergeser. Bergeser termasuklah bergeser dalam hal selera makan, keinginan makannya bergeser. Orang yang tidak sarapan pagi cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan pada siang dan malam hari. Oleh karena itu, secara rata-rata hasil penelitian menunjukkan orang yang tidak sarapan pagi, konsumsi pangannya total dalam satu hari itu lebih banyak dibandingkan orang yang sarapan pagi secara teratur. Itulah penjelasan yang pertama, mengapa orang yang sarapan pagi itu menurun risikonya mengalami kegemukan dan obesitas. Karena orang yang sarapan pagi secara teratur, asupan pangan total satu harinya adalah lebih rendah dibanding orang yang tidak sarapan pagi. Orang yang tidak sarapan pagi lebih banyak mengonsumsi makanan siang dan malam hari, termasuk antara makan siang dan malam hari, dibanding dengan orang yang sarapan pagi, sehingga asupan pangan totalnya lebih banyak pada orang yang tidak sarapan pagi. Itu juga berkait dengan pola penyimpanan zat gizi makro seperti karbohidrat dan lemak di dalam tubuh. Orang yang tidak sarapan pagi cenderung lebih banyak menyimpan karbohidrat sebagai glikogen dalam tubuhnya, dan kalau itu terjadi terus, kelebihan simpanan glikogen akan berubah menjadi lemak, dan itulah yang menyebabkan tubuh kita menjadi gemuk. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, mari kita sarapan setiap hari, karena itu tidak hanya berkaitan dengan risiko kegemukan dan obesitas. Sarapan setiap pagi memberi kita energi yang cukup untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Lebih baik kita menurunkan asupan pangan kita pada malam hari, karena setelah itu kita istirahat dan kita tidak perlu banyak asupan energi misalnya, karena kita lebih banyak istirahat pada malam hari. Kalau asupan kalori kita banyak siang dan pada malam hari, sementara pada malam hari kita istirahat, maka kecenderungannya adalah asupan kalori itu akan disimpan dalam tubuh, dan itu yang meningkatkan risiko kita mengalami kegemukan dan obesitas. Oleh karena itu, mari sarapan setiap pagi, mari minum susu setiap hari, setiap pagi. 1 gelas susu tidak cukup membuat kita gemuk. Ini menjadi sumber zat gizi yang baik, karena susu itu adalah makanan padat gizi yang bergizi, yang relatif lengkap, sehingga kualitas telur misalnya dinyatakan sebagai setara dengan susu atau setara dengan telur. Mari sarapan Bapak Ibu, saudara-saudara yang
saya muliakan? Silakan Alek. Agar kita sehat dan itu menunjang aktivitas tubuh kita sehari-hari untuk lebih produktif, untuk lebih fit. Orang yang sarapan pagi hari itu lebih baik, lebih fit, lebih sehat, lebih produktif dibandingkan orang yang tidak sehat. Lek, makan pisangnya, Lek. Boleh juga kita makan pisang, buah atau sayur pada pagi hari. Itu sehat karena ini adalah sumber vitamin dan mineral yang baik. Pisang misalnya adalah sumber kalium. Ini baik untuk menetralisir natrium, garam, penyebab tekanan darah tinggi. Jadi kita bisa netralisir dengan pisang, buah yang mengandung kalium. Oke, salam sehat Ibu dan Bapak. Sehat selalu dan jangan lupa tegakkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi apa Ibu Bapak? Mencuci tangan pakai sabun. Nggak boleh mencuci tangan dan usahakan dengan air mengalir. Ada lagi tambahan, hindari kerumunan karena sekarang banyak orang yang OTG berkeliaran. Kita adalah yang lebih peduli dengan kesehatan kita, oleh karena itu tegakkan terus protokol kesehatan. Jangan lengah. Salam sehat. Saya dan Alek mohon diri. Kami mau melanjutkan sarapan kali. Oke, Lex. Sehat. Bye-bye.